Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rabbani dengan NIM 02205029 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Eksekutif 5. Ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Masa Kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pembimbing Ustazah Siti Rohani MPD sebagai tugas ujian akhir semester. Pertama adalah nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad dari ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sementara dari ibunya yaitu Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah dan bertemulah dengan nasab dari ayahnya Abdullah bertemu dengan nasab dari ibunya di Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Kenapakah disebut dengan Tahun Gajah? Karena pada tahun itu dalam beberapa pendapat ada yang bilang beberapa tahun setelah kejadian penyerangan kota Mekah oleh tentara Abraha, jadi disebutlah Tahun Gajah karena Abraha membawa pasukan gajah, yaitu Abraha sebagai gubernur. Namun penyerangan tersebut gagal total karena pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari neraka seperti dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keluarga Quraisy yang terhormat. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Ibunya merawat beliau dengan penuh kasih sayang, namun beliau juga meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah kelahiran biasa. Ada beberapa tanda peristiwa luar biasa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah bahwa ketika beliau lahir, cahaya terang muncul dan menyinari seluruh penjuru dunia. Hal ini disaksikan oleh ibunya Aminah, yang menggambarkan bahwa dari tubuh Nabi Muhammad SAW terpancar cahaya yang menerangi istana-istana di Syamsuddin. Jadi ketika peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti kelahiran anak seperti umumnya ya. Sementara kelahiran Nabi ini penuh dengan tanda-tanda kenabian seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya ada tanda-tanda seperti misalkan malam seperti siang karena terang benderang, dan angin-angin tidak terlalu kencang, angin sepoi-sepoi dan sejuk malam itu. Malaikat-malaikat pun juga menyambut kedatangan Nabi di langit-langit. Selain itu terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa pada saat kelahiran Nabi, berbagai fenomena alam terjadi sebagai tanda kelahiran seorang Nabi besar. Di antaranya adalah runtuhnya sebagian istana Kisra, pemadaman api yang telah menyala selama ribuan tahun di Persia, dan padamnya berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang pada saat itu disembah oleh kaum musyrik. Dalam sebuah riwayat yang dicatat Imam Ibn Hisham dalam Sirah Al-Nabawiyah dikatakan, yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya Sayyidah Aminah binti Wahab atau ibu Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa beliau didatangi seorang malaikat ketika mengandung Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah aku memohon perlindungan untuknya pada Yang Maha Esa dari keburukan setiap orang-orang yang hasut. Kemudian namai dia dengan nama Muhammad. Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah, Beirut Darul Kutub Al-Arabi, juz 1 halaman 108. Dan dalam beberapa riwayat juga Siti Aminah atau ibunya Nabi itu selama beberapa kali dalam
sebelum kelahirannya itu sering dimimpikan didatangi oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan bahkan dalam kitab Berzanji itu disebutkan juga bahwasanya ketika lahirannya Nabi itu, persalinannya Siti Aminah itu dibantu oleh dua perempuan hebat dalam Islam, yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, seperti tradisi bangsa Arab pada saat itu, anak-anak dari kota Mekah sering disusui dan diasuh oleh wanita-wanita dari suku pedalaman. Tujuannya adalah agar mereka tumbuh sehat dan kuat di lingkungan padang pasir yang bersih serta belajar bahasa Arab murni. Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari setelah penyusuan ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Halimatus Sa'diyah adalah seorang wanita dari suku Bani Sa'ad yang tinggal di daerah pedalaman. Ketika ia datang ke Mekah bersama rombongan lain untuk mencari anak yang diasuh, Halimah awalnya ragu untuk mengambil Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu orang anak yatim dan pastinya Halimah berpikir tidak akan mendapatkan banyak uang dari anak yatim. Namun semua bahan sudah diambil dan hanya Muhammad yang tersisa. Akhirnya dengan perasaan iba, Halimah mengambil Muhammad sebagai anak asuhnya. Setelah membawa Muhammad kembali ke desanya, akhirnya keberuntungan pun menyelimuti keluarganya. Jadi setelah membawa Nabi Muhammad ke rumahnya, ternyata Nabi Muhammad itu membawa keberuntungan seperti misalkan ternak-ternak yang lebih sehat, air susu Halimah semakin berlimpah, yang gersang, tanah-tanah gersang itu kembali jadi subur dan yang lain. Beberapa waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai Nabi Muhammad akrab dengan anak dari Halimatus Sa'diyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad bermain dengan putra Halimah yang merupakan saudara sesusuannya. Saat bermain, tiba-tiba putra Halimah pulang dengan ketakutan. Putra Halimah pun menceritakan perihal yang terjadi. Menceritakan bahwa telah ada 2 orang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad. 2 orang itu kemudian membaringkan Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Halimah kemudian bercerita kepada suaminya. Suaminya pun langsung mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nabi Muhammad pun ceritakan apa yang terjadi. Ada 2 orang yang membelah dadanya dan mengambil sesuatu dari kalbunya, kemudian mengembalikannya lagi. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa pembelahan dada. Ketika sedang bermain Nabi Muhammad dengan anaknya Halimah, ternyata Allah mengutus 2 malaikat untuk mensucikan hati Nabi dari segala sifat-sifat kotoran, dari segala sifat-sifat dengki dan lain sebagainya ketika Nabi Muhammad kecil. Maka ketika sudah dewasa Nabi sudah tidak punya sifat-sifat buruk yang kita miliki. Dan setelah pembelahan dada terjadi, dadanya pun kembali dikembalikan seperti semula tanpa ada cacat sedikit pun. Setelah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan ke pangkuan ibunya Siti Aminah karena Halimatus Sa'diyah beserta suaminya mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad. Akhirnya setelah kejadian pembelahan dada, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian setelah Nabi Muhammad berusia sekitar 6 tahun, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aimah. Maksudnya untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga neneknya, yaitu Bani Najjar. Dan yang kedua berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Arab bin Quraisy bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. Ibunya tinggal di Yastrib atau yang mungkin sekarang kita kenal dengan Madinah.
sekitar 1 bulan ketika akan kembali ke Mekah dan baru saja sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di kampung Abwa. Saat itu betapa sedihnya dan bingungnya Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah atas kematian ibunya. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Akibatnya di usia 6 tahun, ia ditinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Jadi Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun, maka semenjak itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dengan keadaan yatim sebelum lahir, ditinggalkan oleh ayahnya, karena ayahnya Abdullah meninggal dunia beberapa hari sebelum kelahiran. Pada masa kecilnya beliau dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad selama 5 tahun sebelum dikembalikan kepada ibunya Aminah, yang kemudian meninggal saat beliau berusia 6 tahun. Setelah kematian kakeknya Abdul Muthalib, Muhammad diasuh pamannya Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad yang sangat menyayangi. Dikenal dengan kejujuran dan kepercayaan, beliau mendapat julukan Al-Amin dan As-Sadiq, yang berarti yang terpercaya dan benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Uh, Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.